Ini memalukan. Benar-benar menjatuhkan harga diri saya. Ini semua di luar kendali kami, Pak Aris. Ade kabur begitu saja. Tapi kami janji akan menemukan Ade. Apapun permintaan kalian, semua sudah saya turutin. Tapi ternyata kalian tidak bisa menjaga Ade untuk saya. Pak, tolong kasih waktu sama kami, Pak. Kami akan secepatnya menyerahkan Ade sama Bapak. Tidak bisa. Ini sudah memalukan saya di depan orang banyak. Kalian semua, tolong semua bawa barang itu. Dan jangan lupa, tas dan isinya. Ya, Pak. Tolong Pak Aris, beri kami waktu Pak Aris. Nggak bisa. Detik ini juga, jangan kenal saya lagi. Dan saya minta, jangan pernah datang lagi ke rumah saya. Makasih ya udah traktir aku. Iya, sama-sama. Lagian kamu kan pasti lapar, belum makan dari tadi. Kalau dipikir-pikir, masa lalu kita tuh lucu ya. Kita tuh musuhan tapi sekarang bisa temenan. Aku tuh masih inget banget loh. Dulu waktu kita sekolah, kita tuh selalu bersaing. Bersaing juara kelas, sampai yang terakhir tuh apa? Pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS. Kamu kan yang menang. Ya itu juga kan karena kamu pastinya lebih cantik, jauh lebih pinter dan segala-galanya dari aku. Lucu ya masa lalu ya. Dan masih berasa bang, waktu kamu ngeledekin kekalahan aku ketika aku kalah depan banyak teman-teman. Bang, jangan bang, diam. Kamu tuh emang biang masalah. Bikin hancur semua. Bang, jangan kasar lu bang. Lu siapa ikut campur, ha? Oh, gua tahu. Lu cowok yang ngajak dikabul kan? Pulang. Kamu. Pulang. Emang kamu. Kamu benar-benar bikin malu keluarga ya. Sini ibu siram, biar otak kamu jadi jernih ya. Ibu nggak akan ampuni kamu sebelum kamu meluluhkan hatinya Pak Haris. Ngerti kamu? Kalau perlu kamu datang ke rumahnya, kamu sujud sama dia. Gara-gara kamu, habis sudah harapan Bapak renovasi rumah dan bayar utang di bank. Kamu senang lihat keluarga kita miskin? Hah? Emang, kamu tuh anak nggak berguna. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Sekarang juga pergi kamu. Pergi sekarang. Bawa barang-barang kamu. Pergi. Pergi. Aku gak punya uang. Mau kemana? Mau nginep di mana? Ya Allah. Kok nasibku kayak gini banget sih ya Allah. Ade? Kamu ngapain di sini? Hamid, aku diusir sama orang tua aku. Soalnya aku nggak mau nikahin orang tua itu. Aku bingung, Mit. Aku mau kemana? Uang aku semuanya ditinggal di rumah. Kasian banget sih kamu, Dek. Oh iya, tadi kebetulan aja aku baru beli makanan. Gimana kalau kamu ikut ke rumah aku? Kamu di sana bisa makan, bisa istirahat, gimana? Dek, gimana? Kamu mau kan? Daripada kamu di sini sendirian, nanti ada preman gangguin kamu gimana coba? Kalau kamu di rumah kan, kamu bisa istirahat. Lagian aku di rumah sendiri kok. Kamu bakal aku jagain. Iya. Oke. Yaudah, yuk. Sini aku gangguin. Sini. Saya menikah dengan mantan suami ini tidak tanpa rasa cinta. Ya, saya nggak tahu, makanya saya mau tanya di sini, Kak Roy. Iya, silakan. Apakah saya itu dia pakai guna-guna atau pelet? Karena saya tadinya sama dia musuh. Ade! Lama banget sih keluar. Ade! Ada apa, Mas? Handphone aku ketinggalan. Kenapa kamu nggak inget aku? Hah? Kamu tuh punya perhatian sama suami. Aku tuh tadi udah hampir nyampe kantor, tau nggak? Aku balik lagi gara-gara ambil handphone. Mas, aku nggak tahu HP kamu ketinggalan. Gak tahu ya. Bilang aja kamu ngeliat handphone aku. Hah? Kamu mau buka-buka handphone aku? Iya? Aku kan nggak pernah ngecek-ngecek HP kamu, Mas. Alah, banyak alasan. Kamu mulai berani ya sekarang. Ambil handphone aku. Cepetan!
Udah, masuk sana. Masuk, masuk. Halo sayang. Iya maaf tadi handphone aku tuh ketinggalan, jadi aku nggak bisa angkat handphone kamu. Iya kamu tunggu aja di hotel biasa ya. Bentar aku jalan sana. Ya, oke. Mas, kamu ngomong sama siapa tadi? Terus kamu mau kemana? Itu apa-apaan sih? Nguping ya? Hah? Kamu udah berani nguping aku? Aku itu istri kamu. Aku berhak tahu kamu mau ngomong sama siapa, kamu mau pergi kemana. Wah, well kamu ya. Masuk, masuk. Sini. Ngapain? Dasar istri cemburuan. Selalu mau tahu saya suami. Tapi mas, aku sering dengar kamu telepon-teleponan sama perempuan. Itu bukan urusan kamu. Mas. Bukain! Bukain, mas. Ya tahu Ras. Mas! Maafin aku, mas. Ampun. Tolong. Kak, tolong bantuin ibu, Kak. Iya, tapi kuncinya tinggi banget. Pakai bangku aja, Kak. Ya. Lala! Adik! Tolong ibu, nak! Lala! Ibu! Adek! Adek, bangun! Suami pulang kerja kamu malah tidur. Mas, aku tuh lagi sakit. Sakit. Harusnya suami pulang kerja tuh kamu dandan yang cantik, masak ya. Aku tuh lapar tau nggak? Tapi mas, aku tuh beneran lagi sakit. Aku tuh demam. Banyak alasan. Ayo, dandan. Mas, aku tadi dari rumah sakit. Dokter bilang aku positif hamil. Apa? Kamu bilang? Kamu hamil? Hah? Hamil? Adek. Kamu denger? Aku nggak mau punya anak lagi. Aku nggak mau kamu hamil, ngerti kamu? Tapi ini udah terlanjur, Mas. Bayinya udah ada di rahim aku. Ini anak kita. Anak kita, Mas. Ya, tapi aku nggak mau punya anak lagi, ngerti? Mas! Kalau di kelas dengerin ibu guru ya sayang ya. Iya. Belajar yang pinter ya. Anak mama. Angkat tangan ya Allah. Gue yakin anak dalam kandungan si Ade itu pasti nggak selamat. Gue udah bayar mahal gitu orang buat nabrak dia. Biar tahu rasa tuh si Ade. Mas Amit. Ya Bu? Istrinya tadi kena serempet motor. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi istri kamu. Dia dan janin di kandungannya juga selamat. Selamat. Iya, janinnya kuat. Harusnya Mas tuh bersyukur. Kelewatan. Kok kelewatan? Oh, enggak Bu, maksud saya itu yang nyerempet istri saya tuh benar kelewatan dia. Gua udah bayar mahal tuh orang buat nabrak si Ade. Masih aja dia selamat. Sini. Kita pelan-pelan aja ngobrolnya ya. Jangan berisik. Mas, istri kamu gimana? Dia gagal mati. Rencananya gagal total semuanya. Kok bisa sih, Mas? Udah biarin aja. Yang penting kan sekarang dia di kamar tuh sakit. Nggak bisa gerak, nggak bisa turun dari tempat tidur. Nekat banget sih kamu, Mas. Tahu gitu, tadi kita ketemuan di luar aja. Aduh.
dompet aku tuh lagi tipis. Daripada uang buat hotel, mendingan kan duitnya buat kamu. Iya nggak? Bisa aja. Aduh. Mas Hamid. Mas Hamid kemana ya? Aduh. Mana perut aku sakit lagi. Aku harus ke kamar mandi. Lewatan kamu ya? Siapa perempuan ini, Mas? Kamu masuk kamar, masuk. Jadi ini alasannya ya? Kenapa aku dikurung di kamar, hah? Iya, supaya kamu bisa zina sama perempuan ini. Mas, lewatan kamu ya? Di rumah ini, oh, ada istri kamu yang lagi sakit. Ada anak-anak. Adek, dengerin ya. Ini semua tuh gara-gara kamu juga, tahu nggak? Kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan suami kamu. Alasannya hamil. Aku hamil, dihamilin sama kamu. Ini anak kamu juga. Kamu pergi dari sini. Ayo, masuk. Tega kamu. Saat malam itu kita habis ribut. Saya ambil diam, saya masuk kamar dengan anak saya. Yang dua, saya tidur. Entah kenapa, itu habis Isya, jam 11 kemudian dia masuk dengan seorang bidan. Tiba-tiba saya dibangunin dan dia bilang, "Dek, sini, tangan kamu aku suntik. Ini adalah obat penguat." Penguat? Iya, penguat janin, dia bilang. Saat itu saya lagi hamil 17 minggu. Saya bilang, saya tidak kenapa-napa, Kak. Saya kuat. Yang tahu fisik saya tidak apa-apa. Tapi terlanjur suntikan itu masuk ke tangan saya. Dan saya tidak ingat apa-apa, langsung tidur lagi. Ini bidan mau nyuntik kandungan kamu. Kamu ikut ke kamar yuk. Tapi Ayo, Mas, bidan. kandungan aku nggak apa-apa kok, baik-baik aja, Mas. Ayo, udah. Mas. Udah kamu duduk sih. Udah duduk aja. Tapi Mas, aku baik-baik aja kok. Adek, denger ya. Bidan ini mau ngasih suntikan itu buat nguatin kandungan kamu. Tapi Mas, aku nggak butuh penguat kandungan. Aku tuh baik-baik aja. Kan aku baru dari dokter. Kata dokter, kandungan aku baik-baik aja. Iya, baik-baik aja. Ini suntikannya cuma buat nguatin kandungan aja kok. Udah, kamu nurut aja ya. Yuk, sini. Yuk, kamar Ban. Aduh. Kalian tuh ngapain jam segini bangun? Hah? Kalian tuh harus tidur, Gi. Pada tidur kamar, Gi. Ayah, ibu teriak. Iya. Ibu itu teriak-teriak itu ibu karena lagi sakit ya. Kalian gak usah ganggu ibu. Udah, Gi, pada masuk kamar. Gi, cepetan. Kena juga. Tinggal dikit lagi waktu. Saya masuk rumah sakit jam 11:30 siang. Dan saya ditinggalkan di sana. Saya dikiret. Dikuret? Ya, awalnya dikiret masuk ke dalam klinik rumah sakit itu dengan kiret biasa lah ya di sana. Bukan tanpa bius, tanpa apa, yang itu namanya masuk alat seperti payung dikembangkan begitu. Itu masuk saya langsung diputar, itu saya sakit menjerit minta ampun. Dok, gimana keadaan istri saya? Kenapa Bapak baru bawa sekarang istri Bapak? Saya juga nggak tahu, Dok. Jadi
Kemarin malam tuh saya tidur di depan, begitu saya bangun, tiba-tiba istri saya udah nggak menyadarkan diri, makanya langsung saya bawa ke sini. Dok, gimana keadaan janin saya, Dok? Maaf ya Bu, janin Ibu udah nggak bisa diselamatkan. Ibu mengalami keguguran. Enggak dok, itu nggak mungkin dok. Nggak mungkin, janin saya kuat. Kandungan saya baik-baik aja kok dok. Tenang, udah kamu ikhlasin aja ya. Nggak mungkin mas. Mas, anak kita. Iya udah kamu tenang ya. Enggak. Sekarang saya harus membersihkan rahim Ibu. Iya. Ya udah kamu tenang ya. Dok. Bapak tolong keluar ya, saya bersihkan dulu. Ibu sabar ya, Ibu sabar. Ibu sabar.